Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la madan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita bersama kitab Al-Adabul Asyarah, adab-adab yang 10 karya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan kita masih pembicaraan tentang bab adab makan sampai pada ucapan beliau, wal mar'u mukhayyarun fi tahsili hadhil fadilatil waridati fil ahaditsin nabawiyyati baina kaunihi yal'aquha binafsihi au yul'iquha ghairahu kama sahabi dzalikal haditsu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang itu memiliki pilihan di dalam mendapatkan keutamaan amalan ini. Amalan yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu pilihannya apa? Yaitu antara dia itu menjilati jari jemarinya sendiri setelah makan, atau dia minta ke orang lain untuk menjilatkannya. Ya, jangan kaget dulu ya, belum selesai ini. Nah, nanti akan dibahas bagaimana kok meminta orang lain menjilatkannya ini. Apa gak jijik gitu. Makanya jangan kaget dulu. Kama sahabi dzalikal hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal makhsusu bil aqi ghairihi. Dan yang dikhususkan dalam masalah ini yaitu meminta orang lain untuk menjilatkannya. Ini adalah man bainahu wa baina asabi'il mal'uqi mu'anasatun wa mulatafatun, yaitu terjadi pada dua orang, antara dia dan orang tersebut, ya, kedua orang yang saling ada hubungan akrab, ada hubungan biasa. Kalau untuk melakukan hal-hal semacam itu kazaujin, seperti suami istri. Yang belum punya ya membayangkan dulu. Awaladin sogirin, atau anak kecil. Nah, awaladin sogirin. Jadi suami istri atau istri dan suami saling menjilati jari jemarinya, atau bapak ibu ke anaknya, anak ke bapaknya, bapak ke anaknya. Nah, ini adalah orang-orang yang memang diantara mereka itu insya Allah tidak ada semacam jijik atau semacam kak kolu. Tahu bahasa Jawa, ini bukan bahasa Arab ini. Kolu mirip bahasa Arab memang. Kolu ra kolu, kudu kolu. Nah, itu bahasa Jawa bukan bahasa Arab. Apa artinya ya, Pak? Siapa yang orang Jawa? Tahu mana orang Jawa? Kolu itu apa ya? Apa ya? Nerjemahkannya kok angel men. Ya? Hah? Selera? Bukan selera. Kolu itu tidak masuk. Enggak, kolu berarti enggak masuk. Karena mungkin tidak bisa menerima. Enggak kolu, tidak kolu itu tidak bisa menerimanya. Karena ya jijik itu tadi ya, karena jijik itu tadi. Jadi antara suami istri, antara bapak anak, anak bapak itu insya Allah nggak ada hal-hal semacam itu, nggak ada. Dunaman yatakaffazu adatan min dalika. Ya. Bukan orang-orang yang merasa jijik dengan hal semacam itu ya. Fa inal hadits al warid fi dzalika fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam,
Nam, idza akala hadukum falayamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha mahalluhu ma jarat bihi nufusul Arab at-thayyibah minal mulatafati wal mula'abati. Ya, jadi hadis yang berbicara tentang masalah itu, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah mengusap tangannya sampai dia menjilatinya sendiri atau meminta orang lain menjilatinya. Itu letak pengamalannya adalah pada antara orang yang memang antara mereka itu ada mulatofah wal mula'abah. Ada semacam keakraban, ada semacam kemesraan gitu ya. Keakraban dan kemesraan kurang lebih seperti itu baina zaujin wa zaujihi, antara suami dan istrinya, atau sebaliknya au baina abin wa ummin wa binihima, atau orang tua dengan anaknya. Famithlu dzalika tahqiqun lis sunnah, yang seperti itu terdapat pengamalan dalam sunnah, ya, terdapat pengamalan sunnah. Wa amma baina man lam tan'aqid bainahuma asiratu zaujiyatin au ubuwatin fa inna hadza mimma tataqadzar minhul arab wa tataqaffazu minhun nufusu adatan. Adapun jika ini terjadi antara dua orang yang tidak memiliki hubungan suami istri atau anak bapak, maka ini termasuk dalam adatnya orang Arab, termasuk perkara-perkara yang tidak tega melakukannya atau jijik melakukannya, atau goiru kolu, nah tidak kolu tadi ya. Wallahu a'lam. Taib. Wa min ma'ayiri abwabin minal ahkami inda Ahmad wa ghairihi, dan di antara kaidah, ya, mungkin kalau boleh dikata adalah di antara kaidah dalam bab hukum, dalam masalah hukum, dalam madhabnya Imam Ahmad dan yang lain, matu bi'at alaihil arab minal adatil mustaqimah, itu ada takkid, ada ketentuan, yaitu sesuatu yang makluf, sesuatu yang diterima, dianggap biasa, dianggap wajar-wajar saja oleh tabiat orang Arab pada umumnya. Ya, karena syariat ini turun di zaman itu di tengah-tengah orang Arab ya. Maka adat orang Arab itu memiliki pengaruh memang dalam penetapan hukum. Jadi hadis yang tadi itu, hadis meminta dijilat atau menjilati sendiri itu dikoid, diberi ketentuan atau diberi diberi ketentuan ya, diberi batasan sendiri, yaitu oleh adat Arab. Jadi apa yang dianggap wajar, dianggap biasa, dianggap lumrah oleh orang Arab, maka itu yang diterapkan. Yang tidak, maka tidak. Ya. Kenapa kok adatnya orang Arab dipakai-pakai? Iya, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu turun. Pada awal turunnya itu di tengah-tengah orang Arab di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga tafsiran dari Quran dan Sunnah itu terkadang memang memakai panduan acuan adatnya orang Arab. Contoh yang semisal dengan itu ayol ikhwah, contoh yang semisal dengan itu adalah para ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasulullah itu datang untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang menjijikkan, yang khabith. Dari sini para ulama di sebagian madhab itu menyebut hewan-hewan tertentu haram dikarenakan dia adalah termasuk golongan hewan yang khabith, menjijikkan. Lah, menjijikkannya itu versinya siapa? Karena kalau bertanya kepada masing-masing orang bisa jadi ada perbedaan masalah
jijik dan tidak jijik, ya kan? Misalnya bagi si ini ulat enggak jijik, bagi si itu jijik, bagi si ini cacing enggak menjijikkan, bagi itu jijik. Bagi ini cicak jijik, bagi itu tidak. Berarti kan relatif. Masa hukum seperti ini kan enggak bisa ya. Nah, hukum relatif seperti ini. Maka ditetapkan kaidah yaitu jijik menurut tabiat orang yang sedang menerima ayat pada saat itu. Siapa yang menerima ayat yang turun padanya ayat pada saat itu? Orang-orang Arab. Jadi apa yang dianggap jijik oleh kebiasaan orang Arab, maka itulah yang disebut dengan khabith di dalam ayat ini. Makanya kalau antum belajar fikih makanan ya, fikih makanan dan minuman, di sana akan disebutkan, antum akan temui di antara contoh makanan-makanan yang diharamkan itu adalah makanan yang khabith. Yang disebutkan contohnya di situ adalah al-hasyarat. Hasyarat itu hewan-hewan sejenis serangga gitu ya. Semacam ulat, cacing. Apalagi ya? Al-kecoau. Nah, al-kecoau atau acoro. Nah, baik, yang semacam itu, ya. Karena itu khabith ya. Khabith menurut orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran pada saat itu, yang diturunkan padanya Al-Quran pada saat itu. Wallahu alam. Jadi itu alasannya ya, kenapa madzhabul ulama atau sebagian madzhabul ulama menjadikan perasaannya orang Arab atau tabiat orang Arab itu sebagai acuan. Jadi tafsir khabith di situ ya khabith menurut orang yang sedang turun ayat pada saat itu, ayul ikhwah, wallahu alam. Jadi pengamalan hadis ini, walaupun di hadis ini tidak disebutkan seperti itu tadi, tapi diartikan sendiri, ditafsirkan sendiri, ditambahi ketentuan sendiri oleh apa ayul ikhwah? Oleh keadaan yang sangat mendukung sekali di saat itu, yaitu adatnya, kebiasaannya orang Arab pada saat itu, wallahu alam. Wa mithlu hadza innama ya'lafuhul arabiyyut thayyibu inda wuqu'ihi 'alan na'til madkuri duna ghairi. Dan kebiasaan semacam ini, balik lagi ke masalah menjilati jari orang lain. Hal semacam ini itu tidak biasa, tidak wajar, tidak lumrah bagi orang Arab yang tabiatnya masih baik. Nah, tidak lumrah kecuali dengan dengan sifat yang telah kita jelaskan tadi. Dengan sifat yang telah kita jelaskan tadi, yaitu apa? Antara suami istri atau bapak dan anak, ibu dan anak. Nah, itu dalam versinya orang Arab, tabiat orang Arab asli yang masih murni, orisinil Arab pada saat itu. Nah, itu seperti itu ya. Seperti itu. Jadi itu hanya terjadi pada antara suami istri dan bapak anak, ibu dan anak, atau anak dan ibu, tidak untuk yang selainnya. Nah, wallahu alam. Jadi ini orang, kalau antum melihat kebiasaan ibu-ibu ya, kebiasaan ibu-ibu yang punya anak kecil itu memang seperti itu aja ikhwah. Jadi ibu-ibu itu kalau nyuapin anaknya yang masih balita itu kalau makanannya nggak habis ya menghabiskan ibunya, biasanya kan begitu. Wis nggak pakai kilo-kiloan, nggak pakai jijik-jijikan anaknya sendiri. Nah, wallahu alam. Berikutnya ayol ikhwah. Wal mas'alatus sadisah, masalah yang keenam, fi qaulihi wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Wa huwa fi muqabili tasmiyati bada'an fayaqulu ba'da faraghi alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah ini fi muqabili tasmiyah bada'an, lawan dari bismillah. Kalau bismillah di awal,
alhamdulillah di akhir setelah selesai. Kalau bismillah sebelum memulai makan, kalau alhamdulillah setelah selesai makan. Jadi orang itu setelah selesai makan mengucapkan alhamdulillah. Wa mahalluhal faraq minat ta'am wal infisal anhu. Letak pembacaan alhamdulillah ini adalah setelah selesai makan, setelah orang itu menyudahinya. Fa idza faragha minat ta'ami kullihi aklan aw syurban nau'an aw anwa'an hamidallaha azza wa jalla. Kalau seseorang telah selesai dari makan semuanya, ya, atau minum, entah itu satu jenis atau berjenis-jenis, ya, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal ahaditsul waridatu fi siyaghil hamdi ba'da ta'ami mukhtalifah. Dan hadis-hadis yang ada berkenaan dengan lafaz pujian setelah makan itu beraneka ragam. Yajma'uha husulul hamdi. Inti daripada hadis-hadis tersebut adalah husulul hamdi, adanya pujian, ada unsur pujian. Fahuwal ma'muru bihi, itulah yang diperintahkan. Al muhaqqiqu tilkal fadilah, yang bisa menerapkan keutamaan itu, bisa mewujudkan keutamaan itu. Fa idza qala al abdu alhamdulillah kafahu, apabila seorang hamba itu setelah makan hanya mengucapkan alhamdulillah titik, sampai situ saja, itu sudah cukup. Fa idza zada ma jaa fil warid, kalau dia menambahkan dengan apa yang ada di dalam hadis. Contoh, dalam satu riwayat disebutkan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana au ghairahu minal alfadhil hamdi ba'da ta'amil waridah anin nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzalika akmal. Kalau dia menambahkan dengan doa yang tadi itu, maka atau lafaz-lafaz yang lain, nah maka itu lebih sempurna. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih, segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang penuh berkah. Ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana, kita tidak akan pernah cukup, ya, tidak akan pernah berlepas, tidak akan pernah merasa enggak butuh kepada Tuhan kita atas makanan ini, nikmat makanan ini. Artinya gini ayo ikhwah, antum makan dari rezekinya Allah itu apa cukup hari ini saja? Kan enggak. Sekarang kenyang, besok butuh lagi. Berarti tidak akan pernah cukup. Karena sekarang makan, besok butuh lagi. Besok sudah makan, besok lusanya butuh makan lagi. Ghairu muwadda, enggak akan bisa lepas kita dari makanan. Rizki Allah itu enggak akan pernah bisa lepas, dan kita tidak akan pernah merasa mustaghni. Ya, mustaghnan anhu itu ya tidak butuh. Mustaghnan anhu tidak butuh. Kita enggak akan bisa seperti itu. Kita merasa cukup enggak bisa, lepas juga enggak bisa, merasa enggak butuh juga enggak bisa. Nah, ini menunjukkan bergantungnya kita kepada nikmat Allah, bergantungnya kita kepada makanan pemberian Allah. Kita ini bagaimanapun juga enggak bisa lepas dari nikmat Allah. Nah, besok kita butuh lagi, enggak bisa berlepas kita. Kita tunjukkan fakir kita, butuhnya kita kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang penuh barokah. Kita selalu butuh terus, selalu mengharapkan terus, gak bisa berlepas sedetik pun dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu doa ya. Doa yang lain lagi, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini mungkin yang lebih familiar kepada antum ya. Di tengah-tengah antum mungkin ini yang banyak pengamalannya. Antum baca yang mana, yang ini tadi atau yang sekarang?
bacakan doa setelah makan. Yang biasa antum makan, yang biasa antum baca. Mumpung dikasih mic, saya manfaatkan. Atau perlu ditampilkan berdiri sini biar masuk TV? Enggak. Bismillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku rezeki ini. at'amani hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan ini dan memberiku rezeki tanpa daya dan kekuatan dariku. Baik, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini, memberikan rezeki kepadaku makanan ini tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Mungkin antum berpikir, ayo ikhwah, doa ini pantas sekali untuk saudara kita ini. Namanya siapa? Namanya siapa? Hafid. Hafid. Namanya Hafid Mustafa, bukan? Mungkin antum berpikir doa itu tadi pas. Ya, untuk akhuna Hafid pas. Karena min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Ya. Wong kita makan itu dari SPP yang dibayarkan oleh orang tua kita. Penyari sendirian tuh. Dibayar SPP orang tua apa cari kerja sendiri? Dari orang tua. Berarti kita nggak tahu apa-apa ya kan. Orang tua yang bekerja mencari nafkah untuk kita, kemudian dibayarkanlah SPP untuk kita. Kalau sudah jadi makanan ya dimasak sama bapak ibu dapur, ya bapak-bapak dapur. Ya. Kemudian dibawa oleh petugas ke sini, antum tinggal santap saja. Ya. Nggak ada kekuatan, nggak ada daya dan kekuatan dari antum. Mungkin antum berpikir pas sekali. Dan antum mungkin bertanya-tanya, bagaimana kalau yang makan adalah Pak Tani? Lawang Pak Tani itu banting tulang, peras keringat, jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk bisa menghasilkan padi. Ya. Jadi menanam padi, sebelum menanam padi dibajak dulu sawahnya. Kemudian menanami sawah yang sudah dibajak tersebut dengan bibit-bibit padi. Kemudian nanti ada memberantas hama-hamanya, menyemprotinya. Setelah itu memanennya, setelah itu menjemurnya, setelah itu menyelepnya, setelah itu jadi beras, dia masak sendiri, terus dia makan sendiri, habis itu kenyang. Apa ya dia mengucapkan doa yang seperti dibaca oleh Hafid yang tidak ikut nanam padi? Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan rizki kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Apa doanya begitu atau diganti sendiri lafadznya? Gimana ya? Pendapat antum bagaimana? Pak Tani itu kerja keras banting tulang. Nah, apakah dia doanya tetap min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku? Seperti itu juga doanya. Siapa namanya? Bisa berdiri, dilihat kamera. Ya, silakan. Gimana kira-kira kalau Pak Tani? Apakah dia membaca doa itu juga? Enggak. Enggak. Ya. Kenapa? Karena enggak hafal. Kenapa kalau enggak?
Bisa aja. Hah? Bisa aja. Bisa saja. Ya. Bisa saja membaca doa ini juga. Ya. Tanpa merubah lafadznya. Ya. Baik. Alasannya apa? Karena sejatinya yang memberi makan itu Allah. Karena sejatinya yang memberi makanan adalah Allah. Nah, terus sudah. Barakallahu fiik. Zadakallahu hirsan. Nah, wa ilman. Ya. Jadi doa ini ayolah ikhwah itu lafadznya seperti ini, sudah paten ya. Jadi mau yang makan itu santri, yang enggak kerja, yang enggak masak, cuma dapat kiriman dari orang tua saja, ataupun yang makan itu adalah Pak Tani yang jungkir balik, kerja keras, banting tulang, atau pekerja-pekerja lainnya, bukan Pak Tani saja. Nah, para pekerja, ya pedagang, ya tukang kebun, ya semacam, semua orang yang bekerja itu kerja keras, banting tulang, dapat duit, beli nasi. Tetap doanya ini, ya, tetap dia memakai doa ini, tetap dianjurkan memakai, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau dia mau memakai doa ini, ya seperti itu lafadznya, tanpa perlu diganti. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tidak dia ganti. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min quwwatin minni. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberiku makan dan rizki kepadaku dengan kekuatan dariku. Enggak dia ganti, tetap min ghairi haulin minni wala quwwah. Di sini ayul ikhwah, pelajaran yang bisa kita ambil bahwasannya memang kita itu diberi rizki oleh Allah. Kalaupun kita punya kekuatan, punya daya yang itu kita gunakan untuk mencari rizkinya Allah itu tadi, kekuatan kita, tenaga kita, energi kita itu juga dari Allah. Makanya kita diajari untuk mengatakan min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Karena kalau kita punya daya kekuatan itu juga pemberian Allah. Nah, ini kebanyakan orang lalai. Dia pikir yang dari Allah itu adalah rizki. Kalau upaya mencari rizki itu dari dia sendiri. Pikirnya orang begitu. Padahal tidak, ya ikhwah. Rizki, keberhasilan, keberuntungan, ya, kemapanan hidup itu dari Allah. Wasilahnya yaitu kerja keras, banting tulang, peras keringat, otak yang cerdas, etos kerja, itu juga dari Allah. Jangan menganggap itu dari diri antum sendiri. Itu dari Allah, pemberian Allah juga. Ada misalnya seorang dokter, misalkan contoh, kaya dengan profesinya sebagai dokter, ya, dia dapat harta banyak, pasiennya banyak, sekali suntik 100.000, 100 suntik sudah 10 juta, cepat duitnya ngumpul. Memang dia pinter, memang dia sekolahnya dulu unggul, sehingga bisa menjadi dokter yang profesional. Tapi siapa yang ngasih dia kepintaran? Yang ngasih dia otak cerdas? Siapa yang membuat dia profesional? Siapa yang menakdirkan dia lahir dari bapak ibu yang bisa membiayai dia untuk menjadi dokter? Siapa yang mentakdirkan itu semua? Siapa yang mengatur jalan dia? Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberhasilan dia dari Allah. Sebabnya atau lantarannya, wasilahnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Pak Tani diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka pertanian mereka sukses dan bisa panen. Kalau Allah tidak berkehendak itu nggak bisa, ya.
Nggak bisa. Walaupun sudah pontang panting banting tulang peras keringat, nggak bisa panen kalau Allah tidak menghendaki panen. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan atau kami? Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Silahkan kalian mengklaim bahwasanya yang menumbuhkan kalian, hasil kerja keras kalian, pontang panting kalian, jungkir balik kalian, silahkan klaim. Tapi ingat, kalau kami berkehendak untuk menjadikan tanaman-tanaman itu luluh lantah, tentu kami sangat bisa. Fadhaltum tafakkahun, kalian akan melongo, tercengang melihat tanaman-tanaman kalian porak-poranda. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Sungguh kami rugi dan kami benar-benar terhalangi dari rizki ini. Nah itu ayol ikhwah. Ayat itu tolong untuk diingat dengan baik-baik. Jadi kita bisa makan, memang ada usaha dari kita. Nah, tapi usaha kita itu juga pemberian Allah. Kita bisa berusaha itu dikasih Allah kekuatan. Terus usaha kita membuahkan hasil karena Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak bisa. Pak Tani punya kekuatan, tapi dikasih sama Allah. Pertaniannya berhasil karena Allah menghendaki berhasil. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak bisa panen. La ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun innala mughramun bal nahnu mahrumun. Jangan menyepelekan nikmat Allah walaupun hanya sekedar makanan. Kita nggak bisa bikin. Walaupun sekedar air putih. Nggak ada orang yang bisa menciptakan setetes saja, nggak bisa. Maka ketika kita minum air, kita pun memuji Allah lagi. Alhamdulillah alladzi saqani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku minum ini, memberikan rizki minum ini tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Ya kita nggak bisa setetes menciptakan setetes air pun nggak bisa. Ada orang yang bisa bikin air? Nggak ada. Orang cuma ngambil saja. Ya. Awalnya dari air hujan, kemudian mengalir, ada yang ke sungai, ada yang mata air, ada yang masuk ke dalam tanah, kemudian menjadi mata air, kemudian menjadi sumur, kemudian menjadi air yang kita manfaatkan ya setiap harinya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kalau Allah menghendaki air itu warnanya keruh, baunya tidak sedap, bisa saja semua penduduk bumi akan kelimpungan. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Kaliankah yang menurunkannya dari langit atau kami? Seandainya kami berkehendak, bisa saja kami jadikan air itu asin. Falaula tashkurun. Maka mengapa kalian tidak bersyukur? Iya, Allah kalau mau menjadikan air itu semuanya asin, bisa ya, mudah. Semuanya akan kelimpungan. Alhamdulillah kita bisa minum air tawar. Ya, jangan disepelekan air tawar itu. Antum walaupun hidup di Sarawak tapi kan nggak minum air asin kan? Nah, paling wudhu saja pakai air asin. Tapi kalau minum kan tetap air tawar. Alhamdulillah. Kalau Allah menjadikan semua air di dunia asin semua, oh bingung orang. Nah, jadi kayaknya sepele air ini. Nah, tapi orang kalau tidak dikasih nikmat air ini kelimpungan. Dan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa menciptakan setetes air pun. Ya. Makanya bersyukur yang benar itu adalah tidak menganggap diri kita hebat.
Bisa makan, jangan merasa hebat. Wah, aku sugih, duitku akeh. Aku bisa bekerja, ya, menghasilkan gaji yang banyak, bisa makan enak. Jangan sombong, jangan merasa diri hebat. Anda bisa hebat, nah, Anda bisa pinter, itu pemberian Allah. Otak Anda, fisik Anda yang sehat, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hasil pekerjaan Anda, kesuksesan, keberhasilan itu pemberian Allah, wasilahnya juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah, alamatkanlah nikmat-nikmat itu kepada Allah tanpa merasa Anda punya kekuatan, punya daya, punya tenaga. Karena daya, tenaga, kekuatan, kehebatan itu pun pemberian Allah juga. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu, semuanya adalah dari Allah. Berikutnya, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-adab ar-rabi, adab yang keempat ya. Qala al-musannifu waffaqahullah. Berkata al-musannif, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Ar-rabi, adab yang keempat, takallam bitayyibil qawli fi khairin wakhfid sautaka mutamahhilan fi hadithika. Berkatalah yang baik, berkatalah dengan kata-kata yang baik, dengan kalimat yang baik. Takallam bitayyibil qaul fi khairin. Ada dua di sini. Takallam bitayyibil qaul fi khairin. Jadi tema yang dibicarakan baik, cara menyampaikan juga baik. Ada dua kebaikan yang perlu diperhatikan dalam kalimatnya musannif di sini ya. Pilih kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang halus. Yang disampaikan juga baik, karena ada orang kata-katanya halus, kata-katanya ramah, sopan, tapi isinya nggak baik. Pakai basa Jawa kromo inggil, nah, tapi isinya apa? Menusuk hati. Nah, siapa yang bisa ngasih contoh? Panjenengan niki, nah, pakai panjenengan itu bahasa kromo yang paling tinggi. Nah, panjenengan niki menawi, nah, panjenengan niki ketingali butuh dipun ajar. Aslinya kurang ajar, aslinya kamu kurang ajar. Panjenengan iki ketingali butuh dipun tambahi ajaran. Nah, halus tapi isinya tidak baik ya. Baik, ada yang baik cara isinya itu kebaikan, tapi menyampaikannya dengan pilihan kata yang tidak tepat, dengan bahasa yang kasar. Baik, dia mengkritik, kritikannya itu kritik yang membangun. Ya, yang dikritik itu memang salah, yang dikritik itu memang salah ya. Memang pantas dikritik. Nah, jadi dia ketika mengkritik itu baik, menginginkan kebaikan, tapi cara dia mungkin dengan misuh-misuh, dengan ini, dengan itu, mengumpat, mencaci, mencela gitu. Ya, nggak pas juga. Jadi di sini beliau menggariskan kepada kita dua hal. Tema pembicaranya yang baik, terus pilihan kata-katanya, intonasinya, ya, cara mengatur kalimatnya juga yang baik. Wakhfid sautaka mutamahhilan fi hadithika. Wakhfid sautaka mutamahhilan fi hadithika. Dan lembutkan, rendahkan suaramu dengan perlahan, ya, berhati-hati, perlahan di dalam pembicaraanmu. Wa ansit liman kalamaka mukbilan alaihi. Dan diamlah terhadap orang yang mengajakmu bicara, menatap kamu. Diam. La tuqati'hu, jangan memotong pembicaraannya. Wala tataqaddam baina yadayil akbari bil kalam, jangan melancangi orang yang lebih tua dalam berbicara. Jangan melancangi orang yang lebih tua atau mendahului
orang yang lebih tua ketika berbicara. Berkata muallif mensyarah kalimat beliau di matan. Dzakarul musannifu waffaqahullahu al-adaba ar-rabi'a minal adabil asyarah wa huwa yata'allaqu bi adabi al-kalam. Musannif menyebutkan adab yang keempat, yaitu adab yang berkenaan dengan berbicara. Di sini ada 7 perkara, 7 pembahasan. Fal mas'alatul ula, perkara yang pertama atau permasalahan yang pertama adalah takalam bi thayyibil qauli fi khairin. Berkatalah dengan ucapan yang baik dalam kebaikan. Wat thayyibu minal qauli huwat tahiru as-salimu minal khubthi. Ya, ucapan yang baik itu adalah ucapan yang bersih dan selamat dari kata-kata yang menjijikkan, dari kata-kata yang keji. Keji ini apa tafsirnya ya ikhwah? Ya, dalam bahasa tertentu aja, dalam semua bahasa mungkin. Semua bahasa itu adalah kata-kata yang enggak enak didengar ini. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa. Kalau saya sebagai orang Jawa, itu di Jawa istilah misuh. Al-misuhu araftum. Siapa yang orang Jawa? Misuh itu mengumpat ya. Kadang kalau nggak seneng gitu ya, nggak seneng sama orang, marah itu ngomong itu semua isi kebun binatang keluar. Ya kudanil, ya anjing, ya harimau, ya serigala. Nah, semuanya disebutkan. Itu mengumpat misuh. Ya bajing lompat ya disebut juga. Nah, disebut semuanya. Itu namanya misuh. Ya. Wallahu alam. Itu termasuk khubth, ucapan yang khubth. Kita belajar ayo ikhwah dari orang Arab, belajar dari orang Arab. Ya. Ini bagus, ini adat Arab, tapi kita perlu untuk mencontohnya. Orang Arab itu kalau marah ayo ikhwah, semarah-marahnya itu isinya doa. Misalnya nggak senang, ngomong panjang debat begitu ngalor ngidul nggak ketemu, dinasihati susah misalnya, biasanya ujungnya Allah yahdik ente, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Nah, bagus kan, mendoakan supaya dapat hidayah. Kadang barakallahu fik itu kadang diucapkan oleh orang yang kesel ya. Nah, orang dinasihati susah, ya akhi barakallahu fik, ijlis mu'addaban wala tukthiril kalam ansit. Barakallahu fik. Biasanya gitu. Nah, ya akhi la tukthiril kalam. Nah, ijlis mu'addaban barakallahu fik. Jangan kakean pola. Nah, duduk yang tenang, jangan banyak bicara. Barakallahu fik. Bukan kalep. Nah, hirun kitun sinaur bukan. Yes, barakallahu fik, hadakallah, Allah yahdik, Allah yahfad. Marah-marahnya itu seperti itu. Allah yahfad, Allah yahdik, barakallahu fik. Nah, seperti itu ya ikhwah. Wal khairu huwa ma rughiba fihi syar'an au urfan. Wal khairu huwa ma rughiba fihi syar'an au urfan. Baik itu adalah yang disenangi. Semua kata-kata yang disenangi, baik itu dari sisi syar'i maupun dari sisi urf, semuanya cocok. Ditinjau dari sisi syar'i baik, ditinjau dari sisi urf juga baik. Wal abdu ma'murun fi mantiqihi bi amrain. Dan seorang hamba itu diperintahkan dalam berucap 2 perkara. Humal madkurani fi qauli sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ini kita diperintahkan 2. Silakan pilih. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, lakukan itu. Enggak bisa diam.
Berkata yang baik, nggak bisa diam. Fa ahaduna yu'maru idza takallama an yaqula khairan. Yani kita salah seorang dari kita diperintahkan apabila berbicara untuk an yaqula khairan. Berkata yang baik, au an yahfadha mantiqahu fala yatakallam bisyai, atau dia menjaga ucapannya. Artinya dia tidak berkata apa-apa, diam saja. Kadang diam itu bisa menyelesaikan masalah ya. Yang tidak bisa diselesaikan dengan ucapan. Diam gitu saja. Kadang kalau ditambahi ucapan itu tambah meradang, tambah panas, tambah sumuk. Tapi dengan diam semuanya merenung, semuanya berpikir, semuanya mengevaluasi, introspeksi diri. Ini kalau ada marah-marah, debat-debat gitu ya, yang nggak sehat itu, cekcok, adu mulut, berhenti itu kadang lebih baik ya, berhenti saja. Suasana bisa lebih adem. Al-mas'alah ats-tsaniyah fi qauli wakhfid sautak. Lembutkan suaramu, rendahkan suaramu. Was-sautu wi'aul kalam alladhi yudfa bihi ilal khalqi. Ucapan suara itu adalah wadahnya ucapan. Ucapan yang hendak kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ada wadahnya, ucapan kita itu ada wadahnya. Wadahnya ya suara kita ini. Wa khafduhu wal hams bihi wa tarku raf'ihi. Maksudnya khafduhu ya mengucapkannya dengan lirih, mengucapkannya tanpa ngegas, tengah-tengah saja. Kalau terlalu pelan ya nggak kedengaran. Kalau terlalu ngegas, nubruk yang lain-lain aja. Ya. Jadi tenang. Idza takallama hamasa bi kalamihi walam yarfa' sautah. Dia kalau berbicara hendaknya dia pelan, tidak meninggikan suaranya, tidak mengeraskan suaranya. Wal mas'alatu tsalitsah wa fi qaulihi mutamahilan fi haditsika fa idza tahaddatsal 'abdu sunnalahu an yatamahal fi hadithihi. Kalau tadi volume ya, kalau tadi itu urusan wakhfid sautaka itu urusannya dengan volume. Suaranya jangan kencang-kencang. Kalau ini tamahul, mahlan. Mahlan itu jangan cepat-cepat gitu. Ya, at-ta'ani wattu ada fayukhriju kalamu syai'an fa syai'an. Dia keluarkan kalimat-kalimatnya itu satu kata demi satu kata. Seperti saya sedang berbicara saat ini, satu kata satu kata. Syai'an fa syai'an. Hatta yataharraz fi ma yatakallamu bihi wa yuqal anhu. Sehingga dia itu benar-benar memikirkan apa yang dia katakan. Jangan sampai dia menyesal setelah berkata itu menyesal, nggak dipikirkan dulu. Pokoknya asbun, asal bunyi saja. Setelah selesai mengucapkan, saya tadi ngomong apa ya? Waduh, astagfirullah. Waduh, ini menyakiti orang ini. Wah, ini orang banyak yang tersinggung. Kan banyak di YouTube yang seperti itu, memberikan klarifikasi. Maksud saya begini, maksud saya cuma bercanda, maksud saya begini. Kenapa enggak dipikir dulu? Setelah diucap baru apa? Baru klarifikasi. Nah, kadang klarifikasi itu enggak berguna ya, kadang. Walaupun orang minta maaf. Nah, sebuah fakta yang terjadi di dunia medsos, saya ikhwah. Sedikit cerita tentang medsos ya. Ini orang-orang yang mengumbar kata-katanya di media sosial itu
menyesal, klarifikasi, tapi nggak diterima sama netizen. Nah, justru orang-orang itu komentarnya itu justru menunjukkan jati diri Anda. Ya. Jadi permintaan maaf itu tidak merubah tidak merubah. Karena itu adalah aslinya Anda seperti itu. Jadi kalau Anda menuangkan kopi ke dalam secangkir gelas, seandainya gelas ini tersenggol, tumpah, yang tumpah ya kopi. Kalau Anda isi gelas ini dengan air putih, tumpah, ya tumpahnya air putih. Nggak mungkin Anda kok mengisi kopi kemudian tumpah jadi susu gitu. Tergantung diisi dengan apa, itulah yang tumpah. Jadi orang itu kalau keluarnya kata-katanya ya kasar, kata-katanya buruk, kata-katanya menghina, walaupun dia minta maaf, tapi sudah cukup itu memberitakan tentang jati dirinya. Oh, jati dirinya memang begitu. Orang diisi kopi ya tumpah ya kopi juga. Kalau dia diisi dengan kebaikan yang ada dalam hati itu baik, setumpah-tumpahnya ucapan dia ya baik. Ada yang minta maaf karena bercanda, nggak diterima. Ya bercanda jangan begitu. Komentarnya netizen Indonesia, bercanda tapi tahu aturan. Nah, saya katakan itu komentar netizen kali ini benar. Walaupun komentar netizen ya banyak salahnya, tapi kali ini benar. Bercanda itu tidak sesakti yang dipikirkan oleh sebagian orang. Orang memikirkan candaan itu sakti, yaitu bisa merubah hinaan menjadi halal. Celaan, cacian bisa menjadi halal asalkan bercanda. Menghina agama, menghina Quran bisa boleh kalau bercanda. Berbohong bisa boleh kalau bercanda. Nah, orang itu kan menganggap candaan itu sakti sekali kan. Ya. Canda bisa menjadi penghalal celaan, penghalal kebohongan, penghalal mencela agama. Enggak ya ikhwan. Canda kalau isinya bohong tetaplah bohong. Nah, mencela, mencaci, merendahkan orang, walaupun dengan bercanda tetaplah mencaci, tetaplah merendahkan. Menghina agama, merendahkan agama, menistakan agama, walaupun nadanya bercanda, tetaplah itu masuk pasal penistaan agama. Enggak bisa berubah. Jangan menganggap canda itu ya sesuatu yang sakral sakti sehingga merubah segala-galanya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun liman yuhadditsun nas, fayakdzibu fihi, liyudhaka alaihi." Celakalah seseorang yang berbicara kepada manusia dan berdusta. Supaya apa? Supaya diketawain. Nah, berarti dia itu bercanda. Ya. Berdusta. Berkata, berdusta, tujuannya itu supaya yang mendengarkannya ikut ketawa. Nah, itu tetap tertuju padanya celaan ya itu. Celaan dari syariat, larangan dari syariat tetap tertuju kepada orang-orang ini. Mencela, merendahkan orang, bercanda, tetap mencela. Antum mencela teman antum misalnya, sambil ketawa, gelak. Apa itu merubah hukum dari celaan menjadi tidak celaan? Tetap celaan. Ini yang banyak orang salah paham aja lekwah. Dikiranya kalau bercanda itu terus boleh. Mencela orang seenaknya itu boleh asalkan bercanda. Bohong itu boleh asalkan bercanda. Enggak ya ikhwan. Bohong tetap bohong. Mau bercanda mau serius tetap bohong. Merendahkan orang lain, mau bercanda mau serius tetap aja merendahkan orang lain. Enggak berubah. Makanya ya ikhwah, bercanda itu perlu kecerdasan. Perlu pilih-pilih dulu. Saya mau bercanda apa ya? Dipikirkan dulu. Pikirkan, jangan sampai candaan antum itu mengandung unsur bohong. Pikirkan supaya candaan antum itu
tidak tidak mengandung perendahan orang lain, mengenyek orang lain. Tahu mengenyek? Nah, merendahkan orang lain, menistakan orang lain. Ya, ini dari hal yang sepele ya itu bisa menjadi besar. Gara-gara candaan. Gara-gara candaan itu bisa masalah kecil bisa menjadi besar. Ya, ini orang bercanda kepada temannya tapi ada unsur celaan. Yang temannya ini memang orang yang tidak bisa diajak canda. Jadi kalau diajak canda dia menganggapnya serius. Akhirnya dia marah. Akhirnya dia nonjok misalnya. Nah, gara-gara apa? Canda. Nggak dipikir dulu bercandanya. Ya, yang dicandai merasa terhina, nonjok. Antum jangan kaget kalau terjadi hal semacam ini, ya. Kasus pembulian di sekolah-sekolah tak terkecuali pondok pesantren ini banyak terjadi gara-gara yang semacam itu, ayo. Anggapannya canda, ya, guyon. Jadi orang yang antum ajak canda, orang yang antum guyon itu tidak mesti selevel dengan antum, tidak mesti sefrekuensi dengan antum. Antum menganggapnya itu canda santai, dia menganggapnya serius. Makanya jangan pilih ini. Ya. Jadi canda silahkan. Ya. Canda silahkan. Ada contoh candanya Nabi SAW. Ya, misalnya apa ya, kawan? Rasulullah SAW bercanda, nanti kamu akan saya bawa, ya, akan saya naikkan ke anaknya unta, sambil guyon. Anaknya unta ya Rasulullah, apa kuat? Anaknya unta, saya naik anaknya unta, unta anakan. Ayah, mana kuat ya Rasulullah? Ternyata beberapa saat kemudian datang unta besar. Nah, kamu naik ini. Loh, tadi katanya saya mau dinaikkan anak unta. Kok ternyata unta gede begini? Lah memangnya ini bukan anak. Ya ini anaknya bapaknya. Ya walaupun unta gede kan tetap anak. Saya kan tetap anak juga, Iwan, walaupun orang sudah gede. Ya. Saya tidak lahir dari batu. Ya, ada bapak dan ibu saya, ya, yang melahirkan saya, berarti saya anak. Walaupun sudah gede. Unta tadi juga anak. Benar enggak? Bohong enggak Rasulullah? Enggak bohong. Sudah benar ya, Iwan. Nah, canda tapi tidak mengandung unsur bohong. Ada nenek-nenek. Nah, ya Rasulullah doakan saya supaya saya masuk surga. Waduh mbah, di surga itu enggak ada orang tua. Nah, nangis. Ya, maksud saya mbah, ya ini semua orang yang masuk surga itu nanti dijadikan muda lagi. Enggak ada nenek-nenek. Mudah-mudahan jenengan masuk surga. Nanti masuk surga ya muda, enggak tua begini. Apalagi ayo lihat, canda-canda Rasulullah tidak mengandung unsur kebohongan. Tidak mengandung unsur kebohongan, itu boleh ayo lihat. Jadi ya ini ujian bagi kita semua ya, ujian bagi kita semuanya. Bagi para penceramah, para ustadz, ya. Kadang ustadz ngelawak sedikit-sedikit di majelisnya. Ya boleh, tapi dipikirkan lawakannya itu yang bermutu. Ya. Lawaan yang tidak mengandung unsur kebohongan, tidak mengandung unsur celaan gitu ya. Ya. Ujian juga ini bagi para pelawak, ya. Para sekarang banyak sekali aja ikhwah, ini profesi-profesi macam-macam itu ya. Ya. Pelawak sudah marak, dibesar-besarkan. Apa namanya itu? Sampai ada audisi khusus. Nah, menyaring bakat-bakat pelawak. Nah, jadi orang harus memikirkan kata-kata dia. Kalau memang harus bercanda, silakan bercanda, tapi jangan sampai menghina orang lain, jangan sampai membuat orang lain, yakni jangan sampai membohongi orang lain, jangan sampai juga menakut-nakuti orang lain. Canda tidak merubah, ya, celaan tetaplah celaan, bohong tetaplah bohong, tidak berubah dengan alasan bercanda.
Jadi tamahul itu adalah ta'ani. Orang benar-benar seksama, cermat memilih kata-kata yang hendak dia ucapkan supaya tidak membawa kepada kemadharatan. Wah, sudah lebih. Taib, kita cukupkan sampai di sini dulu ayo ikhwah. Ada pertanyaan? Taib, nggak apa-apa, kita lanjut kita baca pertanyaan. Insya Allah pertemuan saya tinggal 1 besok, tapi dua jam langsung ya. Jam kedua dan jam ketiga, insya Allah. Besok hari apa ya, Pak? Sekarang hari apa nih? Sekarang hari Rabu ya. Besok Kamis. Ya, jadwal saya terakhir besok. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk membaca yang tersisa dari bab ini dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.